Oke, Sobat Tambang, kali ini saya akan sharing tentang substansi atau kandungan batu bara. Substansi batu bara secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu moisture atau air, mineral matter, dan organik batu bara. Substansi batu bara juga dapat digolongkan lagi berdasarkan analisa yang diinginkan, yaitu analisa proksimat, analisa ultimat, dan analisa maseral. Dalam analisa proksimat, batu bara dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu moisture, ash, volatile matter, dan fixed carbon. Volatile matter dan fixed carbon adalah bagian organik batu bara. Bagian organik batu bara ini dibagi menjadi 2 berdasarkan sifat penguapan atau keteruraian dengan pemanasan pada suhu tertentu dan waktu tertentu. Bagian organik yang menguap atau terurai ketika batu bara dipanaskan tanpa oksigen pada temperatur 900 derajat Celcius digolongkan sebagai volatile matter. Sedangkan bagian organik batu bara yang tetap pada pemanasan tersebut digolongkan sebagai fixed carbon atau karbon tetap. Volatile matter biasanya berasal dari struktur alifatik karbon yang mudah putus dengan thermal dekomposisi. Sedangkan fixed carbon berasal dari gugus rantai karbon yang kuat seperti gugus aromatik. Semakin tinggi peringkat batu bara, semakin besar jumlah karbon yang membentuk aromatik. Dan semakin tinggi juga fixed carbon, semakin rendah volatile matter yang diperoleh. Oleh karena itu, peringkat batu bara dapat dilihat dengan penurunan volatile matter. Pada penggolongan batu bara ultimat, unsur moisture dan mineral matter tetap. Tetapi unsur organiknya dibagi berdasarkan unsur pembentuk organik tersebut. Unsur-unsur pembentuk organik batu bara terdiri dari total karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen. Untuk total karbon, ini baik yang berasal dari gugus alifatik maupun yang berasal dari gugus aromatik. Untuk hidrogen, ini tidak termasuk hidrogen yang berasal dari air atau moisture. Untuk penentuan oksigen, tidak ditentukan dengan cara analisa lab, namun dengan cara mengurangkan unsur organik yang 100% dikurangi dengan karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Pada penggolongan coal maseral, unsur moisture dan mineral matter tetap. Akan tetapi, unsur organiknya dibagi berdasarkan substansi pembentuk batu bara yang terdiri dari 3 golongan, yaitu vitrinit, liptinit, dan inertinit. Grup maseral ini didasarkan pada fosil atau bahan pembentuk batu bara seperti daun, akar, batang, spora, dan lain-lain. Grup maseral yang terkandung dalam batu bara dapat dilihat pada tabel ini. Vitrinit adalah maseral yang paling dominan dalam batu bara. Maseral ini berasal dari batang pohon, cabang, dahan, tangkai, daun, dan akar tumbuhan pembentuk batu bara. Nilai reflektan dari vitrinit dijadikan penentu peringkat batu bara dan sering dikorelasikan dengan nilai volatile matter seperti yang terdapat pada standar ASTM. Liptinit berasal dari spora, resin, alga, cuticula yang terdapat pada permukaan daun, lilin, parafin, lemak, dan minyak. Suberinite tidak tercantum di tabel, hanya terdapat pada batu bara tersier. Maseral ini berasal dari substansi semacam gabus yang terdapat pada kulit kayu dan pada permukaan akar,
batang, dan buah-buahan. Fungsi dari mineral ini sebenarnya untuk mencegah pengeringan pada tanaman. Mineral terakhir adalah inertinate. Material pembentuk inertinate sebenarnya sama dengan pembentuk vitrinate. Yang membedakannya adalah historical pembentukannya yang disebut fusination. Proses oksidasi pada saat pembentukan batu bara merupakan proses yang membedakan substansi vitrinate dan inertinate. Inertinate ini biasanya memiliki kadar karbon yang tinggi, hidrogen yang rendah, serta derajat aromatisiti yang tinggi. Fusinate sering juga disebut sebagai mother of charcoal karena diidentikan dengan terjadinya forest fire pada saat dekomposisi batu bara. Pada batu bara Indonesia, mineral dari grup inertinite seperti sclerotinite banyak ditemukan dan biasanya berasal dari sisa-sisa atau fosil jamur. Oke, demikian sharing tentang substansi batu bara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.